Tiga nasihat Sunan Kalijaga lewat lakon Semar. Sunan Kalijaga adalah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sosoknya terkenal akrab dengan seni dan pewayangan atau punakawan. Punakawan merupakan tokoh yang lahir pada abad ke-12 yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semua tokoh tersebut erat hubungannya dengan fungsi religiusitas. Dari keempat sosok yang ada, Semar adalah pusat dari keseluruhan punakawan dan menjadi asal-usul munculnya punakawan. Oleh karenanya, dalam dunia pewayangan, Semar menempati posisi yang paling dihormati. Sosok Semar sesungguhnya sudah dikenal masyarakat Jawa jauh sebelum Kanjeng Sunan Kalijaga lahir. Nama Semar sendiri bisa ditemukan misalnya dalam Kakawin Siwasogata, Sang Hyang Nawaruci, dan Sudamala, atau juga terdapat dalam relief di Candi Sukuh. Beliau dipahami sebagai prototipe manusia Jawa sejati, sosok paripurna yang telah menemukan jati dirinya. Manusia Jawa sejati adalah ia yang senantiasa sadar diri, tahu diri, sumeleh ing pamikir, atau bersikap rendah hati dalam berpikir, dan sumarah ing karep, atau memasrahkan seluruh keinginan pada kehendak Gusti. Kata Jawa sendiri oleh para leluhur dimaknai sebagai keadaan sadar, mengerti, eling, dan waspodo. Meskipun seseorang keturunan Jawa, tetapi belum sadar diri dan tahu diri, oleh leluhur ia disebut orang Jawa. Sebaliknya, meskipun seseorang bukan keturunan Jawa, tetapi senantiasa sadar diri dan tahu diri, ia disebut Jawa. Seperti yang sudah kita ketahui, jika misi Sunan Kalijaga tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga mendidik manusia agar lebih beradab. Oleh karenanya, melalui tokoh Semar, Kanjeng Sunan Kalijaga membabarkan ajaran tentang manusia Jawa sejati. Berikut ini adalah 3 nasihat Sunan Kalijaga lewat tokoh Semar. Yang pertama, ojo ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. Artinya, jangan mengaku pintar jika belum bisa mencari kesalahan di dalam diri sendiri. Kebanyakan manusia memang suka menghakimi, merendahkan, menghina manusia lain tanpa berkaca terlebih dahulu apakah dirinya sudah sempurna atau belum. Karena sesungguhnya jika kita berkaca, introspeksi diri, pasti ada banyak kesalahan dan kekeliruan yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ojo ngaku unggul yen ijik seneng ngasorake wong liya. Artinya, jangan mengaku unggul jika masih senang merendahkan orang lain. Kita bisa lihat sendiri berapa banyak orang yang menghina sesama. Nggak usah jauh-jauh, dalam berbagai media sosial kerap kali didapati orang yang menghujat dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, seolah menganggap bahwa dirinya yang paling unggul dan hebat. Nah, melalui lakon Semar, Sunan Kalijaga ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu punya kedudukan sama. Tak ada yang lebih unggul dari yang lain. Di mata Tuhan pun semua sama, kecuali amal perbuatan mereka. Yang ketiga, ojo ngaku suci yen durung bisa manunggal ing Gusti. Artinya, jangan mengaku suci jika masih belum bisa menyatu dengan Gusti. Sejatinya memang tak ada yang namanya manusia suci. Semua pasti punya kesalahan dan dosa. Bahkan para nabi sekalipun juga
juga pernah melakukan kesalahan. Hanya saja saat khilaf kita bisa kembali kepada Sang Pencipta dan meminta ampun atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Penyampaian pesan melalui lakon Semar ini sangatlah bijak dan tidak memaksa, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang zaman dahulu untuk mengikuti ajaran beliau. Karena kepiawaiannya menggabungkan seni dan ajaran Islam, Sunan Kalijaga masuk dalam salah satu filsuf yang berpengaruh di Indonesia. Nah, itulah 3 nasihat Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada tambahan? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.